materi tentang siapakah diri kita. Nah, termuat dalam judul Abundant Revolution 369. Nah, Abundant Revolution 369 ini, dia menceritakan tentang kelimpahan yang berasal dari rahasia semesta 369 atau berkelimpahan atau revolusi kelimpahan artinya adalah sebuah pemahaman di mana kelimpahan itu ternyata tidak berasal dari luar. Ternyata kelimpahan itu berasal dari diri kita sendiri ternyata. Hak hidup semua orang adalah berkelimpahan. Nah, satu hal yang merevolusinya adalah cara berpikir kita. Biasanya kita berpikir bahwa kelimpahan itu kita dapat dari luar kita dapat masuk ke dalam gitu, dari luar kita terima. Padahal yang disebut kelimpahan itu adalah satu kelimpahan yang sebenarnya sudah ada dari sejak awal kita ada, dari titik nolnya kita sebenarnya. Lalu substansi inti berikutnya, kenapa sih materi ini lahir gitu? Nah, materi ini lahir, dia berasal dari kumpulan pengetahuan sebenarnya. Dari sekolah filsafat, waktu itu aku sekolah filsafat 16 tahun, lalu ada belajar juga emotional freedom technique saat itu, lalu belajar juga, dari dosen internasional di sini ada guru internasional di sini dari Sedona Indonesia, yaitu Diamond Cutter Wisdom, lalu ada MC, platinum dan reguler, reguler dan platinum. Lalu aku juga ada belajar sama Mas Riko Hutama juga, dan yang terakhir belajar melepas untuk releasing lewat Sedona Method Indonesia, Sedona Method di sini. Jadi materi ini adalah gambaran ringkasan pembelajaran dari yang sudah dilewati, melahirkan Abundant Revolution 369, gitu ya. Lalu kita mulai dari mana Teh Feby? Kelimpahan itu harus kita mulai dari mana gitu. Yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah bahwa abundant itu tidak hanya identik dengan uang. Biasanya kan orang berpikir bahwa abundant itu, kelimpahan itu, dia kalau kita uang banyak, kalau kita punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Ternyata abundant atau kelimpahan itu justru nomor satunya itu harus berkelimpahan dulu secara spiritual. Jadi secara spirit dulu kita berkelimpahan, baru berikutnya berkelimpahan secara fisik, artinya kita sehat. Berkelimpahan baru setelah itu secara finansial, relationship, lalu sosial. Nah, untuk dasar bagaimana sih kelimpahan itu pada akhirnya bisa kita rasakan? Kita harus tahu dulu substansi intinya bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk yang bergetar, punya frekuensi gitu. Contohnya gambarannya seperti yang Albert Einstein bilang, eee, dan juga Nikola Tesla bilang bahwa kalau kamu mau mengetahui rahasia semesta, kamu harus mempelajari tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, gambaran ini yang penting kita tahu untuk manifest, untuk mewujudkan keinginan kita, bahwa ternyata kita adalah makhluk yang bergetar. Maksudnya gimana? Nah, pada saat misalnya kita lagi diem, lalu kita mikirin sesuatu, "Wah, nyaman ya kalau nanti punya mobil atau punya rumah atau PR hutang lunas. Bahagia sekali kalau seandainya itu tercapai." Pada saat kita memikirkan sesuatu yang membuat kita bahagia, tubuh kita tuh bergetar gitu. Ada vibrasinya. Nah, getaran pada saat kita bahagia itu disebut vibrasi tinggi atau vibrasi atas. Nah, berbeda dengan ketika pikiran kita membawa kita kepada kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, ketakutan. Nah, biasanya tubuh kita tuh bergetar di dalam vibrasi rendah atau vibrasi yang bawah gitu. Nah, itu penting. Kenapa penting? Karena ternyata manifestasi itu terjadi pada saat tubuh kita bergetar di dalam getaran yang tinggi. Jadi manifestasi terjadi ketika
badan kita bergetar atau tubuh kita menggetarkan sesuatu yang dalam frekuensi tinggi atau frekuensi di atas 200 gitu. Itu rumusan yang paling utama yang perlu sekali teman-teman tahu untuk manifest. Nah, bagaimana tapi, goals untuk Zoom kali ini? Nah, kita akan belajar satu praktek contoh, eksperimen gitu, eksperimen yang akan teman-teman, lakukan semua. Eksperimennya adalah aku akan contohin bagaimana quantum jam. Quantum jam itu adalah bagaimana kita melompat dalam realitas yang saat ini, misalnya saat ini belum di tangan ini belum ada uang 10 juta. Gimana caranya dalam kurun waktu seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, entah waktunya jaraknya tergantung teman-teman nih nantinya, bergetar di dalam getaran atasnya secepat apa gitu istilahnya, untuk bisa mendapatkan minimal rezeki di atas 10 juta minimal, gitu. Kita akan praktekin itu, quantum jam itu. Tapi sebelum masuk ke sesi quantum jam, teman-teman kan selama ini pasti ada, rasa cemas, bingung, khawatir, apa namanya, marah, kecewa, dan lain-lain. Nah, itu kan energinya rendah tuh, yang sisi itu. Nah, sisi energi rendah itu yang harus kita rilis gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu tadi kan rumusannya adalah semua apa yang kamu mau dia berfrekuensi di vibrasi atas, gitu ya. Semua yang kamu mau, ditaruh realitas terjadinya itu di frekuensi di atas 200 gitu. Nah, frekuensi di atas 200 itu dia punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah rasa bahagia, rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Nah, rasa bahagia, rasa berterima kasih, dan rasa bersyukur itu, dia tidak akan mungkin bisa terjadi ketika tubuh kita masih dalam getaran kemarahan, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran istilahnya. Nah, ketika misalnya, "Tapi gimana Teh Feby, aku pengen, mencapai goal tertentu, tapi tubuhku nih, hati aku ini masih kesel, sebel, marah, bingung, cemas," gitu. Nah, itulah yang harus kita rilis gitu. Nah, rasa-rasa itulah yang harus kita rilis, yang harus kita lepaskan. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau terus megangin rasa marah, kesel, cemas, khawatir itu atau mau dilepas? Mau dilepas, oke. Dilepas dong. Betul, dilepas dong kata Mas Hendra nih, dilepas gitu. Karena apa? Karena Pas. sejujurnya kesimpulan dari apapun itu hanya sebuah pilihan, ya. Semua perjalanan hidup kita itu tergantung pilihan. Pilihannya adalah pertama, ketika situasi kehidupan kita saat ini masih ada PR hutang yang belum selesai, misal, atau ada kondisi relationship yang belum baik, misalnya suami pergi atau berantem sama suami atau apapun itulah urusan relationship. Atau ketika jodoh belum datang, atau misal ingin mencapai satu finansial tertentu, misal. Ketika itu belum terjadi, artinya masih ada bagasi emosi yang menghalangi yang menghalangi segala hal yang baik mau masuk di dalam kehidupan kita, gitu. Keputusannya cuma tinggal ketika ada masalah, pernah nggak teman-teman ngalamin, "Teh Feby kenapa Pernah. ya? Aku ada masalah nih tentang hutang, kok kok aku ada hutang lagi?" Kayak ada pengulangan masalah gitu, kayak ada pengulangan realita, misalnya disakitin lagi, lalu setahun depan disakitin lagi, atau dikecewakan lagi misal, atau kena pinjol, atau bukan pinjol lah, kena kena investasi bodong misalnya, dibohongin lagi sama temen. Pernah nggak teman-teman ngalamin sesuatu yang kayaknya berulang gitu? Ini terjadi, kenapa ini terjadi lagi ya? Kenapa ini terjadi lagi? Itu namanya looping. Looping atau kondisi di mana sebuah peristiwa itu hari ini terjadi, berikutnya terjadi lagi gitu.
Nah, ketika kita tidak menyadari bagaimana pola ini bisa kita selesaikan, bagaimana emosi ini bisa kita rilis, bisa kita izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, itu mungkin kejadian loopingan itu tuh bisa jadi akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun ke depan tuh masih akan terus terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Sampai kita capek, lelah, nyerah. Capek, aduh udah capek, Teh Febi udah capek gitu. Sampai kita menemukan kesadaran bahwa, oh ternyata semua cerita kisah hidupku harus aku terima. Jadi kunci dari materi Abundant Revolution ujungnya itu adalah menerima semua realita, mengizinkan untuk melepaskan dan melarutkan semua emosi, kembali ke cinta murni tanpa batas, lalu setelah itu baru kita menata itu semua dengan quantum jam. Dengan apa yang kita inginkan, itu kita quantum jam-kan, lalu kita lepaskan. Kita lepaskan, kita izinkan kepada kecerdasan yang lebih tinggi, yang Maha Tahu jalannya, untuk mewujudkan itu. Jadi ini adalah, satu materi yang luar biasa, tapi kita harus berawal dari mana Teh Febi? Ya tadi, kita akan berawal dari materi bab 1 ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Materi bab 1 adalah ini, siapakah diri kita sebenarnya? Siapakah diri kita sebenarnya? Di sini kelihatan nggak sama teman-teman? Aku izin open mic untuk Bu Atik, boleh? Bu Atik buka mic-nya boleh nggak? Halo Bu Atik, buka mic-nya boleh nggak? Open mic bisa nggak? Kita komunikasi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ati Suryo deh, boleh deh. Oke, Bu Ati kelihatan nggak ada layar di sini? Iya, lihat. Kelihatan ya? Oke, Iya. kita komunikasi ya untuk menerangkan ini. Ini adalah slide pertama, bab 1 yang penting banget untuk teman-teman pahami. Kalau mau difoto boleh ya. Di dalam satu keterangan tentang siapakah diri kita, ini yang akan menjadi dasar penguat di mana apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang terjadi sama teman-teman saat ini, pegang selalu ini untuk menjadi solusi, ya. Siapakah diri kita? Nah, dalam satu literatur, Quran surat 38 Asad ayat 72, nanti literatur untuk agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya nanti kita akan, kupas ya. Sementara ini kita, ambil dulu satu literatur ini. Dikatakan seperti ini adalah cerita tentang proses penciptaan Adam. Ini adalah cerita tentang, proses penciptaan kita juga. Dikatakan seperti ini, Quran 38 Asad ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Nah, kata ruhku di sini sama seperti Ibu Ati bilang sama Feby, "Feby, ini tanganku," kata Bu Ati. Teh Feby, "Ini hidungku," kata Bu Ati. Kalau Bu Ati bilang, "Ini tanganku," artinya kan bagian dari diri Bu Ati kan, bener nggak? Iya, betul. Ya, tangan tuh bagian dari diri Bu Ati. Nah, Allah bilang bahwa, "Kutiupkan ruhku." Artinya bagian dari diri Allah itu ada di dalam Bu Ati, di dalam aku, percikan ruhnya itu ada di dalam diri setiap manusia. Allah bilang, "Kutiupkan ruhku." Bukankah di dalam diri Bu Ati itu ada sebagian dari ruh percikannya Allah itu? Ayat Iya. ini menerangkan seperti itu. Makanya Bu Ati bisa hidup, kita bisa berkomunikasi, kita bisa, berjalan dan lain-lain. Artinya ada ruh di dalamnya kan, benar nggak Bu? Mmm. Iya, Kalau iya. enggak kita udah meninggal karena nggak ada ruhnya gitu. Iya, betul. Nah, ruhku ini kalau di Quran kan dibilang Allah itu cahaya di atas cahaya gitu. Mmm, Nah, kita ini adalah mhm. percikan cahayanya, gitu. Atau diibaratkan ada samudra luas tanpa batas.
ya kita berarti setetes air lautnya, gitu. Iya. Kegambar ya berarti ya? Iya Kalau iya iya. Allah itu maha besar, kita tuh cuma secercahnya aja gitu, bagian dari diri Dia. Nah, artinya kalau kita adalah bagian dari percikan cahayanya Dia, artinya kalau seandainya Bu Ati kayak pergi ke laut gitu, terus, tangan Bu Ati ngambil air laut segini, air laut yang di tangan Bu Ati ini, itu asinnya sama nggak sama air laut yang di samudra luas itu? Sama nggak asinnya? Sama. 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 Sama ya, dia punya sifat yang sama gitu, bedanya ini kecil, itu luas gitu kan. Begitu juga kita. Kalau kita tahu bahwa Allah kan maha kaya ya buat dia, bener nggak? Iya iya. Kayanya tuh nggak ada batas gitu. Terus Allah maha berkelimpahan. Mhm. Artinya Allahnya itu serba maha, berarti percikannya itu juga berkelimpahan. Kegambar ya Bu Ati ya? Iya. Artinya dari awal kita itu udah lengkap, udah sempurna, semua udah ada, semua apa yang kamu mau itu ada di dalam tubuhmu sendiri. Semua kelimpahan itu tuh semuanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, Teh Febi, jika itu adalah aku yang sebenarnya adalah bagian dari cahayanya Dia yang sudah berkelimpahan. Tapi kenapa Teh Febi aku ada PR utang misal? Kenapa Teh Febi aku belum ada rumah misal? Kenapa pendapatan aku saldonya belum miliaran? Katanya berkelimpahan, bener nggak? Katanya Iya. berkelimpahan, tapi kenapa hidup banyak teman-teman justru kesulitan, bukan berkelimpahan gitu. Kenapa gitu? Itu dia kenapa materi ini ada gitu. Kenapa kita jum kali ini gitu. Ternyata Iya. substansi intinya kayak gini, entar kita kupas karena ini krusial sekali untuk teman-teman tahu. Nah, ketika kita sudah yang berkelimpahan itu, sekarang aku tanya, Bu Ati, kebetulan kalau papa aku udah meninggal, kalau Bu Ati mama papanya masih ada nggak? Meninggal. Meninggal juga ya? Tapi Iya sebenarnya kalau kayak aku ya, papaku meninggal aku masih ngedoain papaku, artinya aku, iya. meyakini bahwa papaku masih ada, cuma beda alam, bener nggak? Betul. Bener ya? Bu Ati Iya. juga ibunya sebenarnya masih ada, cuma beda alam sama Iya. kita kan? Betul. Iya. Betul ya? Iya. Artinya artinya kalau seandainya seseorang itu meninggal, orang itu meninggal kalau meninggal kan dikubur, kalau dikubur berarti badannya atau tubuhnya dimakan cacing kan, bener nggak? Iya. Tubuhnya udah habis tuh sama tanah, ya. Artinya Iya. apa? Artinya kita itu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita itu siapa? Yaitu, kita itu adalah ini. Ini adalah kita yang sesungguhnya. Kalau teman-teman belajar terbuka untuk sebuah fakta bahwa dirimu adalah entitas cahaya, dirimu adalah entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Semua masalah akan selesai di titik ini. Aku 2019 ngadepin masalah luar biasa besar gitu. Besar sekali, PR harus ngeberesin uang 1,3 miliar. Tapi pada saat itu aku belum mengerti tentang ini. Di titik aku sadar bahwa, oh sejatinya manusia itu sudah bagian dari entitas tanpa batas, bagian dari percikan cahayanya bahwa dia adalah yang tanpa batas, yang berkelimpahan, dan selalu belajar untuk melihat ke dalam yang sudah tanpa batas dan sudah berkelimpahan. Di titik itu masalah akan terurai. Pahami dulu slide ini, karena slide ini yang akan menjembatani semua hari-hari teman-teman untuk selesai permasalahannya. Kenapa masalah itu ada? Kenapa penderitaan itu ada? Karena yang tanpa batas ini selalu dan selalu melihat yang terbatas. Kita aslinya kan udah yang tanpa batas nih, udah percikan cahaya semesta. Tapi kita yang tanpa batas
selalu main di area frekuensi bawah. Selalu cemas, bener nggak, Bu? Iya, Khawatir, bingung, takut, sedih, marah, bener nggak, Bu? iya, Nah, itulah sebabnya kalau seandainya secara fitrah aslinya kamu semua, teman-teman semua, itu adalah ini, yang tanpa batas dan berkelimpahan. Semua tuh udah tersaji gitu, sajian semestanya tuh udah disajikan. Tapi kita selalu melihat ke tempat yang salah, harusnya kan gini, di dalam kelimpahan kita melihat, kelimpahan itu datang, hadir, dan kita mengalami. Tapi kita selalu nggak ngelihat ke depan, Bu, dalam kelimpahan, tapi dia selalu ngelihat ke sini, ke kekurangan, ke iya, kesedihan, iya, iya. ketakutan, kekhawatiran, gitu. Apa yang kita fokuskan, itu yang kita dapat, gitu. Nah, hari ini kesadaran itu mulai diperkenalkan lewat Ngaji Roso. Jadi, berterima kasih banyak kepada Ngaji Roso untuk hari ini. Lalu secara kedokterannya gimana ini bisa dibuktikan gitu? Terbukti di dalam sel tubuh manusia, nanti teman-teman Google ya, Kang Said, nanti googling ya, berapa jumlah sel tubuh manusia, Google, nanti keluar ini. Jumlah sel tubuh manusia sebanyak 40 triliun sel. Tuh di dalam tubuh manusianya aja udah triliunan gitu, saldonya belum triliun ini. Selnya udah duluan triliunan gitu. Nah, yang mencengangkan adalah sel tubuh manusia bentuknya seperti ini. Sel yang seperti ini berisi apa? Sel tubuh manusia yang seperti ini berisi apa? Ternyata 90% dari sel tubuh manusia itu berisi ruang kosong, berisi energi semesta, berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Kembali lagi menguatkan yang ini, bahwa ternyata kita tidak memiliki kehidupan ini. Kehidupan ini dimiliki oleh Dia yang tanpa batas ini. Jadi ternyata tubuh kita 90%-nya itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, sekarang aku mau nanya sama Ibu. Ibu kalau kalau, sistem pencernaan di Ibu ketika Ibu makan siang lalu lambung mencerna, Ibu bisa nggak ada ngatur-ngatur kerja sistem kerja lambung, mencerna, membuat sari-sari makanan ke seluruh tubuh, bisa nggak Ibu ikut Tidak, campur? tidak bisa. Nggak bisa ya? Terus gimana dengan, teman-teman yang lain? Bisa nggak Ibu Nur Lydia ikut campur nih dalam urusan bagaimana jantung berdetak? Duk 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 duk. Sangat tidak bisa, Nggak bisa, tidak mampu. nggak mampu. Bagaimana sama Kang Hengki? Kang Hengki bisa nggak ngatur-ngatur proses gimana pernapasan ini, tarik napas, napas masuk ke seluruh tubuh, lalu dikirimkan ke otak, dikirimkan ke sel, dikirimkan ke seluruh sel-sel tubuh manusia. Bisa nggak Nggak ngatur-ngatur bisa kita nggak pernapasan? bisa Enggak nggak bisa. bisa. Untuk daleman tubuh kita aja, kita nggak bisa punya kontribusi untuk mengaturnya. Bener nggak? Semua di dalam tubuh kita itu bekerja sendiri dalam kecerdasan yang luar biasa. Itu terbukti ya, berarti terbukti ya, Iya, bahwa ternyata hidup bukan milik kita. Terus penderitaan dimulai di mana? Ketika kita mulai ngatur-ngatur. Harus begini, begini, harus begitu. Nggak mau, dia mencintai aku, pokoknya ini begini, ini begitu. Mulai ngatur. Lalu di dalam tubuh kita ini, ketika semua sistem di internal kita aja kita nggak kuasa untuk ngaturnya, bagaimana dengan harapan hidup kita ke depan dan lain-lain? Pikiran kita mau coba ngatur atau mau diaturin sama kecerdasan semesta yang lebih tinggi? Kita lepasin aja kalau punya apa-apa. Kalau punya keinginan, punya harapan, kuncinya adalah lepasin aja ke kecerdasan semesta yang lebih tinggi. Caranya gimana? Hari ini akan kita bahas caranya. Nah, lalu gimana Teh Feby? Di dalam tubuh manusia aja kita udah nggak punya kuasa, ya, nggak bisa ngatur gitu di dalam tubuh. Lalu bagaimana dengan di luar tubuh? Nih, iya. Bu
Lydia lihat di luar tubuh kita. Alam semesta ternyata 99% adalah ruang kosong. Ruang kosong ini berisi apa? Ternyata berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Ini adalah bumi nih yang kecil segede gini, ini bumi nih. Aku di Bandung, Ibu Nurdia di Bogor, ibu-ibu yang lain di kota lain, ada yang di Hong Kong, ada yang di mana. Kita kan tinggal di bumi ya. Sekarang kita lihat di sini. Ati, di ruangan Bu Ati, kan ini dibilang ya, bahwa ruang ini berisi 90% kosong. Diisi sama Iya. kecerdasan semesta. Sekarang Bu Ati sama teman-teman semua ada di ruangan kan? Kita lihat. Iya. Ruangannya Iya. Bu Ati dominan ruang kosong atau Iya. material padat kayak gini. Dominan apa? Ruang kosong. Iya, betul. Dominan ruang kosong. Begitu juga kalau Ibu Lydia sama Kang Said keluar rumah, lihat deh di luar deh. Ada langit, ada rumah-rumah orang, ada jalan. Coba dilihat secara global, dominan kosong atau dominan material padat? Dominan kosong. Otomatis dominan kosong. Begitupun ini. Kita ada di bumi yang sekecil ini. Ada tata surya di sini. Di dalam tata surya itu kita ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan planet-planet kayak gini. Lalu galaksi itu masuk ke sini nih, ke universe, ke semesta. Galaksi masuk ke semesta itu bentuknya cuma cahaya segede gini aja. Kebayang nggak sama teman-teman? Dah. Ini isinya galaksi, 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 kanan tanpa batas, kiri tanpa batas, depan tanpa batas, belakang, atas, bawah, tanpa ujung batas. Kebayang nggak teman-teman? Kita ada di dalam sini. Ini adalah dominan ruang kosong berisi energi tanpa batas. Lalu energi tanpa batas ini apa? Inilah Allah, inilah Tuhan, inilah semesta, inilah apapun nama itu disebut, kita ada di dalam Dia. Jadi kalau ada orang bilang, Allah menjauhi aku, menjauhi kemana? Orang kita ada di dalam Dia, ada di dalam sini gitu. Nah itu yang teman-teman harus tahu, bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Dan itu bisa kita sadari dalam sadar nafas syukur. Gitu ya. Nah, gambaran ini yang harus betul-betul teman-teman kuatin gitu. Lalu dari mana sumber permasalahan itu? Sumber permasalahan itu terjadi ketika kita tidak mengerti tentang hukum semesta. Bahwa apapun yang teman-teman mau, dia ada di frekuensi atas. Jangan bergetar di bawah. Lalu berikutnya, semesta itu seperti cermin. Dia memantulkan apapun yang kita lepaskan. Contoh. Teman-teman kalau keluar melihat ada langit gitu ya di atas kepala kita, lalu bayangkan langit itu seperti cermin. Ya, Nur boleh open mic nggak? Kita komunikasi. Bayangkan langit itu seperti cermin, ya. Bu Nur tahu nggak? Allah semesta itu tidak memberikan apa yang Ibu inginkan. Tapi Allah dan sistem kerja semesta memberikan apa yang Ibu pancarkan di dalam rasa hati Ibu. Gambarannya gimana Teh Febi? Saat Harley Davidson aku waktu itu nyangkut, harus keluar dengan harga 1,3 miliar saat itu. Aku bilang gini, ya Allah berikan aku, tolong ya Allah, aku ingin motor keluar di subuh. Di subuh aku bilang, tolong ya Allah, motor aku keluar, tolong keluarin motor aku ingin motor itu. Allah tuh nggak denger itu. Tapi kerja semesta itu membaca pancaran rasa hati aku. Saat itu rasa hati aku tuh yang ini nih, marah, kesal, takut, bingung, cemas, sedih. Nah, ketika mulut bilang, aku mau motor Harley keluar, atau teman-teman, aku ingin utang lunas misal. Atau ibu bilang, Teh Febi, aku mau pendapatan aku 50 juta per bulan misal.
itu nggak akan diberikan. Tapi yang diberikan adalah apa yang dipancarkan. Kayak tadi aku mau motor Harley-ku keluar dari bea cukai. Apa yang aku pancarkan di subuh setelah berdoa itu, aku gini, ih kesel banget nih sama agen itu bawa kabur uang 500 juta. Jadi ini kejadian kayak gini. Kesel gitu. Siang-siang, duh beras naik lagi, tambah kesel. Ya, siangnya lagi ngobrol sama temen. Ih gimana ya temen itu kok kayak gitu ya orangnya ya, bikin kesel. Agak siangan dikit, ngeluh lagi. Bensin juga naik lagi. Itu gimana sih? Kekesalan terus yang dipancarkan. Lalu ada kemarahan di situ, ada kekecewaan di situ. Tanpa sadar, kita tuh memancarkan. Nih, ada hukum semesta seperti cermin. Dia kayak cermin, dia memantulkan apa yang kita lepaskan. Hati aku saat itu memancarkan rasa sebel, marah, kesel gitu. Marah, keselnya naik ke permukaan. Dan sama semesta kebaca lemparan emosinya, kesel, sebel, marah. Ketika ini naik, sistem semesta seperti cermin, dia memantulkan. Mantulin lagi apa yang kita rasakan. Balik lagi kemana, Bu Nur? Balik lagi kemana itu rasa? Ke diri sendiri. Ya, ketika kita kesel disimpan keselnya, ketika kita marah disimpan marahnya, nggak kita terima, terus aja dipikirin. Itu sama kayak gini, "Hai semesta, aku mau dong marah kayak gini lagi nih terjadi sama aku besok. Wujudin lagi ya orang yang bikin aku tambah marah, tambah kesel." Makanya kadang suka ada istilah, sudah jatuh Ketimpa tertimpa tangga. Ya karena kayak gitu. Ketika ada masalah kesel, naik kekesalan, sama semesta dibalikin lagi, dimunculinlah orang baru yang bikin kesel, tambah kesel lagi, naik lagi keselnya, dimunculin lagi lah orang yang bikin marah, naik lagi. Jadi hidupnya itu berputar-putar di dalam kesal, di dalam marah, di dalam cemas, di dalam bingung, di dalam khawatir. Masalahnya nggak beres-beres. Bener nggak, Bu Nur? Teman-teman ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Ada. Ada. Di saya juga begitu, Teh. Iya. Saya Masalah juga utang nggak begitu, Teh, baru beres-beres. tahu. Dikira Kenapa ya? Muter-muter ada, terus kayak Teh. gitu. Karena kita nggak tahu cara kerja hukum semesta itu. Pertama nggak tahu diri kita yang sudah berkelimpahan, nggak tahu juga cara kerja semesta seperti apa, nggak tahu proses kejadiannya seperti apa. Hukum semesta tahu nggak tahu terjadi. Dia nggak peduli mau tahu nggak tahu terjadi, sama kayak coba aku mau ngobrol sama Ibu Nawang Jogja. Boleh open mic Ibu? Halo Bu. Hai Bu. Halo. Masih mute. Ibu open boleh? Open mic. Halo Bu. Yes. Hai. Iya. Hai. Ya, Ibu. kasih. Oh, Jogja. Iya. Jadi Bu Nawang, ternyata hukum semesta itu nggak peduli kamu ngerti nggak ngerti, tahu nggak tahu. Sama kayak gini, ada anak kecil nih, mau megang stop kontak listrik pakai obeng gitu. Iya. Lalu ibu bilang, "Nak, jangan." Karena dia anak kecil kan nggak ngerti. Iya. Kira-kira kalau ada yang megang stop kontak pakai obeng, ngerti nggak ngerti, kesetrum nggak, Bu? Kesetrum. Kesetrum. Karena hukumnya udah begitu. Atau ada orang yang ngerti nggak ngerti nih. Anak kecil lah, anggap nggak ngerti. Iya. Dia ada di apartemen lantai 7. Kalau dia loncat ke bawah, dia ngerti nggak ngerti, jatuh nggak dia? Jatuh. Iya. Jatuh. Begitupun hukum semesta ini. Kita mengerti, belum mengerti, ketika hati kita nih, dulu nih aku 2019 kayak gitu. Makanya motor Harley aku itu 1,5 tahun sampai 2 tahun nggak keluar-keluar. Sampai penumpukan gudang ininya, dendanya, itu membengkak sampai 1,3 miliar. Harus diambil dan aku harus ganti uang itu waktu itu. Sementara Iya. nggak punya uang juga. Ketemu materi ini karena kasus Harley aku waktu itu. Nah, Alhamdulillah. ketika aku mereview, oh pantesan ya Harley nggak keluar. Setiap hari Bu, yang aku lakukan itu nangis.
bantal basah sama air Air mata. mata. Kenapa begini, kenapa begitu? Ih, kenapa begini, kenapa begitu, kata semesta. Feby, kamu melepaskan apa? Kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Aku melepaskan rasa marah, kecewa, sebel, kesel. Gergetan, terus aja ngedumel, marah-marah, ngeluh gitu kan. Itu kan melepaskan emosi ke atas. Semesta nggak mau tahu emosi itu baik atau tidak baik. Apa yang kamu lepaskan, aku berikan. Jadi mulai kebaca ya. Oh, pantesan masalah aku nggak selesai-selesai. Sekarang pertanyaannya, masalahnya mau dipegangin terus jadi looping nggak selesai-selesai atau mau dilepas? Mau dilepas teh. Ini udah Maksudnya looping lepas itu lama gimana, Teh? gitu. Mau dilepas segera. Kita pakai rilis. Mau dilepas ya? Oke. Iya. Sekarang aku tanya, siapa di antara teman-teman yang masih belum memaafkan orang lain? Ada orang, Teh, aku kesel, benci, sebel sama dia. Ada nggak yang masih 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 teman-teman yang lain juga mungkin rata-rata masih ya ada kesel. Ada, Teh. Kesel gitu ya sama orang lain. Oke, kita lihat hukum semesta yang ketiga. Bu Nawang lihat hukum semesta yang ketiga. Hukum semesta yang ketiga itu adalah hukum proyektor. Law of projection. Maksudnya gimana? Kalau infokus layar itu kan kalau kita kuliah Bu Nawang kan suka pakai layar, terus Yeah. ada infokus, ada laptop gitu ya. Ya, ya Nah, betul. kalau di laptop itu laptopnya Bu Nawang ada gambar Feby sama Bu Nawang lagi senyum, muncul apa di layar? Sama. Teh Kita Feby lagi sama senyum saya berdua, sedang ya. senyum. Kalau di layar ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Sama anak-anak baru nangis. Sama, anak-anak Iya. nangis. Kalau di laptop ini nggak ada apapun, muncul nggak di layar? Kosong juga. Kosong. Oke. Sekarang Bu Nawang tahu nggak? Teman-teman semua tahu nggak bahwa layar ini Bu Nawang ini adalah realita kehidupannya Bu Nawang. Ada ketemu orang yang ngeselin, ada ketemu orang yang bikin marah, ada orang yang nipu kita, ada yang mengecewakan kita. Dia datangnya dari mana? Bukankah realita ini datangnya dari laptop ya? Pancaran dari laptop ya? Laptop ini apa? Laptop Diri ini kita. adalah bagasi emosi Bu Nawang sendiri. Ya. Kemarahan, kesakitan, ketakutan, kebingungan di dalam diri bawah sadar Bu Nawang sendiri pada masa kecil waktu itu belum diterima, belum diikhlaskan dan belum dilepaskan. Dia menyala terus di bawah sadar menjadi refleksi orang-orang yang menyebalkan ini. Jadi sebenarnya teman-teman semua termasuk Bu Nawang itu lagi kesel sama orang ini atau lagi ketemu sama bagasi diri sendiri? Ketemu bagasi diri sendiri. Ya, betul sekali. Solusinya adalah jika layar ini adalah pancaran data dari daleman kita, berarti kita bisa merubah dong realita yang di sini dengan merubah data di laptop. Benar nggak? Bisa, iya. Rubah Bisa. data di laptop. Pertama kita bersihin dulu dengan releasing. Berikutnya kita isi sama quantum gem, isinya terima kasih, bersyukur, bahagia, berkelimpahan. Iya. Ketika data ini kita bersihkan lewat releasing, kita urai, lalu kita ganti datanya dengan berterima kasih, bersyukur, bahagia, muncul apa di layar? Terima kasih, Kebahagiaan. bahagia. Iya, kelimpahan. Itu yang Kelimpahan. akan kita lakukan di kelas sekarang. Semuanya akan kita awali dengan cara releasing atau kita lepas dulu emosinya. Dari gambaran itu looping tidak terjadi lagi karena semua prosesnya itu harus dikembalikan ke cinta murni tanpa batas. Tapi ingat lagi, kita hidup udah berapa tahun? Contoh aku 48 tahun. Artinya bagasi emosi aku berupa apa? Kelimpahan itu ketutup gitu loh. Sama kemarahan, kesedihan, belief system, dogma, penilaian tertentu, ketakutan, trauma. Jadi dia ketumpuk nih si aslinya kita yang berkelimpahan tadi. Dia kayak harta karun kependem gitu.
Terus lapisan-lapisannya banyak, marah, sedih, Iya. cemas, takut. Nah, ini yang harus kita lepas. Jadi intinya, proses melepas releasing yang saat ini aku contohin, tapi nanti teman-teman lakukan lagi sendiri di rumah gitu, ya. Karena nggak bisa cukup cuma sekali. Iya. Ya, Harus waktu proses berulang-ulang ya. aku waktu itu aku sebulan setiap sholat Isya setelah area jam 8-an itu aku duduk, aku releasing. Nah, ini aku contohin cara melepasnya. Ya, teman-teman. Nah, dari gambaran ini semua perjalanan loopingan, PR-PR yang belum selesai, itu karena ada bagasi emosi. Bagasi emosinya berupa apa? Bagasi emosinya itu ada di dalam 9 emosi dasar. Nah, gambarannya seperti ini. Ini diambil dari Sedona Method, ada bukunya. Kalau mau beli bisa di Ngaji Roso ya, buku Sedona Method. Ada atau aku juga belajar dari Sedona Method Indonesia. Ini bisa juga lihat kanalnya YouTube Sedona Method Indonesia. Jadi aku ambil literatur melepasnya dari sana. Ada putus asa, ada sedih, ada takut, ada keinginan yang belum tercapai, ada kemarahan. Ada juga rasa bangga di sini. Nah, 6 ini izinkan untuk bisa dilepas, gitu ya. Karena dari gambaran bagasi emosi, ketakutan, kesedihan ini, contoh misalnya, Bu Nawang goals-nya apa ya? Contohnya goals-nya apa? Finansial atau Eh, apa? Mau meningkatkan pendapatan Teh. Pendapatan. Per Iya, bulan per bulan mau jadi berapa, goals-nya? 50 ke atas 50 ya. juta lebih, oke. Iya, 50 juta lebih per bulan, oke. iya. Nah, dari gambaran goals Ibu ini, kenapa belum terjadi? Karena masih ada nih layer-layer bagasi emosi ini. Kalau Iya. masih ada layernya, kita tuh seperti ini. Kelimpahannya mau turun dari semesta, tapi kita pakai payung. Ada penghalang gitu. Iya, iya. Sehingga kelimpahan itu nggak kita rasakan. Nah, sekarang penghalangnya mau dilepas atau mau dipegangin, teman-teman? Ya, mau dilepas Teh. Oke, kita lepas ya. Nanti melepasnya ada dua sisi, ada metode pertanyaan dan juga pakai metode ruang gini. Ada ruang, ada awan hitam nanti keluar lewat pintu. Apa Iya. yang dilepas? Yang dilepas itu 3. Pertama, kosongkan maka kecerdasan semesta yang akan mengisinya. Apa yang dikosongin? Penderitaan siapapun itu berawal dari ketika bagasi emosinya masih dia pegangin terus. Maksudnya apa? Sedih masih dirasa terus. Marah masih terus aja dipegangin, nggak diikhlasin gitu. Jadi ketika ada bagasi emosi, sedih, marah, takut, khawatir, cemas, ini enggak dilepas, enggak kita terima dulu. Jadi nanti fasenya, pertama Bu Nawang dan teman-teman menerima dulu semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima. Ya, Iya. setelah kita terima kisahnya, kita terima emosinya, baru izinkan dia terurai lepas ke cinta murni tanpa batas. Lalu keinginan untuk ngatur-ngaturnya itu juga dilepas. Berikutnya ego juga dilepas. Ego itu adalah rasa diri yang merasa jadi korban. Oh ya. Pernah nggak ada rasa, duh kok Iya, kayaknya aku betul. dizolimi atau oh aku menderita gitu. Ada rasa Iya. diri seperti itu. Padahal kalau kita lihat substansi aslinya kita, bukankah kita yang ini? Yang Iya. sudah tanpa batas. Cinta murni tanpa batas. Ya, sudah tanpa batas dan sudah berkelimpahan. Masalah timbul ketika yang aslinya udah tanpa batas dan berkelimpahan, itu selalu melihat yang terbatas yang tadi ini. Selalu melihat kecemasan, kemarahan, Iya. ketakutan. Ketika selalu melihat ke situ, kan ada hukum semesta yang kayak cermin. Iya. Merasakan kekurangan, jadi kekurangan. Merasa kekhawatiran, dibalikin lagi jadi kekhawatiran. Iya, Gitu iya, iya. loh. Nah, sekarang bisa nggak teman-teman terbuka bahwa ini adalah dirimu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Yang 90% kekosongan di dalam tubuh itu. Lalu kekosongan itu berisi apa? Dia berisi cinta murni tanpa batas. Jadi isinya tuh cinta tuh yang kosong tadi itu. Tanpa Iya. batas. Energi tanpa batas isinya cinta. Kecerdasan semesta tanpa batas isinya cinta.
Lalu cinta itu apa? Ternyata cinta itu, Bu Nawang, Iya, cinta itu adalah keutuhan. Tuhan. Maksudnya keutuhan apa? Bahagia, ada bahagia nih dalam kehidupan kita, Iya, ada sedih, ada. bahagia sama sedih diterima, Iya, gitu loh. Itu namanya utuh, ya. Susah, senang diterima, itu namanya utuh. Gelap, terang, kita terima orang ini hidup, ya utuh, udah terima gitu. Nah, Bu Nawang nih kan sekarang terang nih siang, kan kita iya, terima. Kalau malam gelap, apakah Bu Nawang nggak nerima? tetap Ataukah menerima. diterima juga? Iya, Kan harus gelap malam menerima. juga diterima kan? Iya, Bener nggak? betul. Nah, gelap malam aja diterima. Iya, Tapi dalam kenyataan hidup, ketika kita dapat uang, kehilangan uang, mulai deh. kita menolak. Nah, di titik kita nggak bisa terima, itulah terjadi looping. Iya, Emosinya terus berputar, terjadi lagi. Nah, saatnya kita melepaskan. Karena bahagia, sedih, intinya penerimaan. Karena intinya kita adalah cinta. iya, Di dalam kebahagiaan ada cinta di situ, Bu Nawang dan teman-teman. iya, Dan di dalam kesedihan, bukankah di dalam kesedihan juga ada cinta di situ? Jadi Iya. dua-duanya itu dibalut oleh judul bahagia, oleh judul sedih, dalemannya cinta. Sekarang kita lihat teman-teman semua, yang ikut Zoom ini kan pasti rata-rata punya goals ya, atau adalah masalah yang belum selesai, bener nggak? Tapi Bu Nawang dan teman-teman semua, bukankah lewat masalah itu kita ketemu ya? Bener nggak? betul, betul, Bukankah betul. dengan masalah itu, malah ketemu kesadaran, Iya, malah Betul, ketemu Teh. sejatinya kita yang betul. tanpa batas dan Prinsip sudah frekuensi. berkelimpahan. Iya. Kalau Iya, tidak, bener tidak nggak? tahu. Iya, Kalau nggak ada betul. masalah itu kita nggak ketemu. Artinya Iya, masalah itu tuh cuma kemasan, dalamnya cinta. Nah, releasing saat ini adalah melihat dalam sebuah kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam kisah hidup kita di masa kecil sampai dengan sekarang, gimana kalau kita terima, kita sambut, kita peluk. Ketika kita menerima itu semua, kita sambut, kita peluk, kita rasakan penuh, kita sadari dia ada, di titik kita menerimanya, di titik itu masalah itu larut dan selesai loopingannya. Di titik kita menerimanya, ya. Sekarang kita perhatikan lagi, kenapa kita harus menerimanya? Sekarang aku tanya sama Bu Nawang. iya, Sebagai energi tanpa batas, iya, energi tanpa batas, mungkin nggak sedih? iya. Tidak Bagian sedih. dari diri Allah ada sedih nggak di situ? Nggak ada. Bagian dari diri Allah, entitas cahaya, Iya, kecerdasan semesta. Mungkin nggak ada kesel, dendam, marah? tidak Nggak ada. ada. Itu yang melimitasi, itu yang harus dilepas. Itu yang membuat kelimpahan nggak pernah bisa kita sentuh dalam kehidupan kita. Ketika tiga hal itu dilepas, sedih, marah, takut, lepasin aja, itu bukan kita. Akulah yang sadar melihat itu semua ada. Aku yang tanpa batas, yang berkelimpahan. Sedih, marah, izinkan lepasin. Ya, keinginan mengontrol, lepasin. Ego diri yang merasa jadi korban, lepasin. Tiga ini dilepasin, emosi, keinginan, ego, lepasin. Lalu jadilah sebagai yang tanpa batas dan yang berkelimpahan. Di titik teman-teman sadar bahwa sejatinya aku adalah percikan dari cahayanya Allah, percikan dari ruhnya Allah itu, aku yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik ibu sadar bahwa ibu adalah itu, bukan emosi, di titik itu loopingan selesai. Di titik itu emosi kembali ke sumbernya. Gitu ya. Sekarang kita lakukan proses rilisnya ya, teman-teman ya. Kita Iya, lihat di sini. Releasing yang pertama ada apatis, sedih, takut, nafsu, marah, bangga, dan seterusnya. Kita akan mulai di titik pertama yang apatis. Apatis itu artinya putus asa. Putus asa dan sedih. Ya. Lalu berikutnya ada takut. Lalu berikutnya ada keinginan yang belum tercapai. Berikutnya ada marah. Lalu ada bangga, lalu berikutnya ada keberanian, penerimaan, dan damai. Nah, keberanian, penerimaan, dan damai ini adalah energi tinggi, ya.
energi tinggi. Tapi Berupa sebelum cerita memulai kamu itu dapat semua, sesuatu yang teman-teman mukanya jangan tegang. Kok pada tegang semua ya? Kita lihat ya di sini Aduh. ya. Ada satu ayat. Bu Nawang boleh bantu baca nggak? Quran Ya. surat Al-An'am ayat 32 bicara apa ya? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Nah, Allah aja bilang bahwa hidup ini cuma permainan dan senda gurau. Jadi jangan terlalu serius. Ya, Harus teh. jangan terlalu serius. Dan kalau di Abundant Revolution itu kita kenal ada istilah 227. 227 itu apa? Senyum 2 cm ke kiri, senyum 2 cm ke kanan, lalu tahan 7 detik. Coba kita contohin yuk. 227, senyum 2 cm ke kiri, senyum 2 cm ke kanan, lalu tahan 7 detik. Ketika kita 227, coba teman-teman rasain. Kayak kerasa hati kayak agak melebar sedikit. Kerasa nggak, Bu Nur? Gak luas Kerasa ya? nih. Dan kerasa juga kok mulai agak tenang gitu. Sekarang 227, Bu Nawang coba, Bu Nawang 227. Bisa nggak Bu Nawang dalam posisi 227 marah-marah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Bisa nggak dalam posisi 227 ingat sesuatu yang nggak enak? Nggak. Nggak Jadinya bisa. tertawa aja. Nah, Jadinya bisa tertawa. nggak dalam posisi 227 pengen maki-maki orang? Bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat kita 227, hormon endorfin berproduksi di otak kita memancarkan hormon kebahagiaan. Iya. Jadi di titik kita 227, imun boosting, imun sistem kita langsung naik. Frekuensi tubuh kita juga langsung naik. Kita butuh itu untuk manifestasi uang dan segalanya. Ya. Oke, teman-teman jangan terlalu serius ya Pak Hengki ya. 227 ya.